setelah Allah mengajari Sayyidina Adam, mungkinkah Nabi Adam terpedaya oleh iblis? Mungkin nggak? Masuk akal nggak? Nabi itu bisa diperdaya iblis nggak? Kalau iya berarti Nabi berdosa. Kalau Nabi berdosa, batal akidah Ahlussunnah. Ahlussunnah kita batal. Ahlussunnah nggak yang depan saya ini? Akidah kita pakai sifat 20 bukan? Kajian ma'rifatullah kita dibangun dengan ma'rifatus sifat, asma, zat, af'al. Untuk sifat, karena banyak sekali sifat, ulama rumuskan jadi 20. Itu ciri-ciri akidah Ahlussunnah Imam Abul Hasan Asy'ari. Jangan salah, Imam Asy'ari murid Wali Qutub Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi, tarekat Saman dari jalur itu. Ya, mungkin nggak seorang Nabi Adam, mungkin nggak berdosa kecuali akidah yang menyimpang dari Ahlussunnah. Tapi dia mengaku Ahlussunnah, namanya Ibnu Taimiyah. Semoga Allah mengampuninya, karena di akhir hayatnya dia bertobat dan menolak untuk mengkafirkan semua makhluk, terutama yang muslim yang bersyahadat. Ibnu Taimiyah mengatakan Nabi Adam berdosa, tapi dosa kecil. Pakai ayat fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Ya, maka Adam durhaka kepada Tuhannya, lalu dia tersesat. Ini ayat benar. Tapi Ibnu Taimiyah, karena dia tidak memahami kaidah-kaidah sunnah dengan baik dan tasawuf dengan tepat, dia tidak bisa membedakan ungkapan dosa pada para nabi dan dosa pada dirinya. Nabi itu jika melanggar adab, dia dosa. Tapi dosanya bukan dosa seperti kita. Dosanya bukan dosa birahi, dosa korupsi. Enggak. Bagi para nabi, melanggar adab bagi dia dosa. Kalau bagi kita melanggar adab makruh, bagi dia dosa. Itu para nabi. Bagi para wali, sesaat lupa mengingat Allah itu dosa. Mic-nya nggak hidup. Oke, baik. Baca alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Sama-sama, alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, kecuali kita memandangnya semuanya anugerah dari Allah. Kalau dari Allah semua jadi baik nggak? Baik ya. Buruk itu ketika tidak memandangnya dari Allah, terus curiga, wah jangan-jangan ada aliran luar nih yang masuk nih ya, suuzon, itu setan masuk. Kajian ma'rifat dimasukin setan, hati ya. Saya mau tanya lagi, mungkinkah Nabi Adam ditipu iblis? Mustahil ya, sangat-sangat mustahil. Oleh karena itu Nabi Adam sebenarnya terusir atau diskenariokan terusir. Sebenarnya dibuat skenario bahwa dia terusir. Maka keluarnya Sayyidina Adam dari surga itu suatu keharusan supaya kita bisa berkumpul malam ini membicarakan beliau, membicarakan Nabi yang beliau jadikan tempat tawassulnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam ini diajarkan nama dan adab oleh Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan dia Allah mengajarkan Nabi Adam asma. Dalam asma itu ada ilmu adab, ilmu akhlak,
Ini yang kita sebut nur. Dan nama yang diajarkan pertama oleh Allah sebenarnya adalah nama Muhammad. Pertama beliau mengangkat kepalanya ke langit. Langitnya surga adalah Arasy. Dia melihat la ilaha illallah. Dia sudah kenal Allah. Yang kedua Muhammadur Rasulullah. Itulah pelajaran pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada Nabi Adam. Mengetahui isim Muhammad, bahwa nama ini terukir di arasy-Nya. Ya, maka batal semua zikir jika tidak ditutup dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau zikirnya la ilaha illallah, Allah, hak, la haula wala quwwata illa billah, qahar, apa semua mau apapun zikirnya tutup dengan Muhammadur Rasulullah SAW. Kalau enggak batal, tidak diterima. Itu wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dongeng ya? Senang didongengin ya? Ini beneran, saya bukan bohong. Ya, ini setelah kita kumpulkan secara ilmu riwayat dan juga Allah berikan musyahadah. Setelah Sayyidina Adam memandang nama Sayyidina Muhammad setelah nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Sayyidina Adam mulai belajar. Semua ilmu ternyata turun dari mim, ha, mim, dal. Turun dari alif, a, ha, mim, dal. Semuanya turun. Sudah? Oke. Sabar ya. Diuji kesabarannya. Tinggal dengerin doang kok, ya enggak? Saya juga tinggal jelasin doang, nggak perlu mikir. Karena sampai tadi saya bingung, saya mau bahas apa nih? Ini gudangnya Ma'rifatullah, mau diajarin apa? Mau garamin laut? Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam belajar nama-nama, dan nama pertama yang dia pelajari adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikumpulkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Khasa'is Al-Kubra. Ketika Nabi Adam pergi ke surga, daun-daun surga itu urat-uratnya, ruas-ruasnya bertuliskan isim Ahmad Muhammad. Dilihat bidadari-bidadari, urat-urat pembuluh darahnya, ya kan kelihatan kalau perempuan tertentu itu kelihatan. Itu bertuliskan Ahmad Muhammad. Tapi bukan pakai aksara yang kita tahu sekarang. Gak usah jauh-jauh. Tulisan orang Indonesia dulu pakai macam-macam. Jawa pakai Hana Caraka. Belakangan ada Pegon, ada Arab Jawi, Arab Melayu. Beda kampung sudah beda tulisan, walaupun bacaannya sama. Ahmad Muhammad kita tulis M-U-H-A-M-M-A-D, tapi ditulis dengan Arab mim, ha, mim, dal, bacaannya sama. Ketika ditulis berlainan, maka ini aksara surga. Di surga ada ribuan aksara tulisan, dan namanya ditulis dalam semua aksara itu. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Adam ada namanya tanazul, turun. Jadi Nabi Adam itu sudah pernah turun. Lalu dia lihat di langit, malaikat-malaikat menjadikan nama Muhammad sebagai zikir. Jadi menyebut Muhammad SAW itu sudah zikrullah. Maka diulang oleh Imam Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa. Apa kata beliau? Waja'al wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat zikrak, sebutanmu hai Muhammad, berarti waja'alallah, Allah jadikan apa? Zikra Muhammadin atau zikrahu min zikrillah. Menyebut nama Muhammad, mengisahkan tentang Muhammad, semuanya
itu bagian dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Nabi Muhammad bin Abdullah yang Allah wafatkan di Madinah? Sama, itu wadahnya nur. Maka kita tidak akan beda-bedakan. Mau yang berkubur di Madinah, yang pertama diciptakan Allah nurnya, yang pertama kali Allah tiupkan ruh Ahmadnya, dia juga. Maka jangan sekali-sekali bedakan. Cuma penjelasannya berbeda. Karena sudah beda alam, sudah beda masa. Sayyidina Adam ketika turun melihat, itu namanya mukasyafah. Mukasyafah itu memandang ke langit, sedangkan musyahadah memandang ke arasy. Ya. Mukasyafah mandang ke langit. Kalau memandang ke bumi, itu tidak disebut mukasyafah, tidak disebut dengan musyahadah. Itu bahasanya lain lagi. Sayyidina Adam melihat orang-orang di langit. Di langit yang tinggal siapa? Makhluk planet. Itu mah khayalan orang Amerika tuh. Apa namanya? UFO, alien. Alien tuh artinya apa? Alien. Gharib. Ma makna gharib? Orang asing. Man huwa gharib? Al-gharib al-insan. Yang disebut alien sebenarnya kita. Apain nyari UFO? Piring terbang. Kita banyak piring di rumah ya. Buat aja konflik dikit terbang-terbang piringnya. Ya Bu ya. Kita yang alien itu. Ruh kita ini bukan dari sini. Ini bukan kampungnya. Maka dia akan terus berjalan. Tidak ada kata kembali. Dia cuma mengingat masa lalu. Dia akan berjalan terus. Tubuh ini dulu kecil, balita, anak-anak, remaja, masih ingat? Dewasa, menikah. Tahu-tahu sekarang sudah ada yang beruban, sudah ada yang keriput, sudah ada yang giginya mulai ketarik bumi, kena gravitasi bumi. Ya, benar ya. Itu teori orang-orang di luar sana. Tapi ruh ini nggak boleh menua. Dia hanya boleh tua, tapi tidak menua. Ruh itu tua. Dia sudah ada sebelum ini. Imam As-Suyuti mengatakan, semua yang disebutkan tadi dalil-dalil ya, Ismuhu Ahmad dalam surah As-Saff dan lain-lainnya, dalil bahwa arwah lebih dahulu daripada jasad. Nabi Yuna Adam melanjutkan belajarnya. Berarti Nabi Adam sudah tahu belum iblis siapa? Tahu dia. Apa zikirnya iblis, apa kelemahan iblis dia tahu. Tapi iblis juga belajar kelemahan Nabi Adam. Nah, ini masalahnya. Ya. Tapi kelemahan menurut iblis sebenarnya itu bukan kelemahan. Justru itulah tiket Sayyidina Adam melakukan perjalanan di muka bumi. Dan untuk kita semua dibuatlah skenario indah. Bagi saya itu indah semua. Datanglah si iblis. Nama dia sudah berganti, bukan lagi Azazil, iblis. Karena disuruh sujud dia tidak mau. Kita sudah skip cerita sujud, karena cerita sujud sudah banyak orang cerita. Datang iblis kepada Sayyidina Adam, mengatakan, "Hei Adam, rayuan pertama, kamu itu dilarang makan buah ini, disebut khuld, karena itu bisa mengekalkan, disebut khuld. Itu bukan namanya. Buah ini itu sejenis dengan buah apa namanya yang bisa menyejukkan perut itu. Bukan timun suri. Bukan. Ya kayak begitu tuh. Labu apa? Sejenis itu. Tapi Imam Ibnu Katsir menyebutkan jenis yang lain. Ada yang menyebutkan apel, anggur. Ternyata buah-buah itu sudah ada dari sana, dan dari sono dulu baru turun ke sini. Namun yang kuat
itu buah labu. Ini hakiki majazi? Iya hakiki, iya majazi. Hakikinya apa, majazinya apa, kita bahas di waktu yang lain. Panjang lagi ceritanya. Ya. Biji-bijinya isinya apa, itu ada lagi rahasianya. Cuma nanti orang bilang itu ngayal lagi Ar-Razi ya. Sayyidina Adam. Kemudian gak terpedaya, kata iblis, itu buah kekekalan. Kalau kamu makan, kamu kekal. Nabi Adam gak tergoda. Itu buah kalau kamu makan, kamu akan menjadi makhluk yang tinggi, makhluk yang illiyin. Nabi Adam gak tergoda. Nabi Adam gak akan tergoda. Tapi digeser dikit, maka bahasanya fa'azallahuma syaitan. Bukan pakai kalimat ghurur, gharra, enggak. Waswasa kurang pas, tapi kalimatnya azallahuma. Walaupun di situ ada waswas, tapi beliau tidak akan kena waswas. Di Quran ada beberapa ibarat-ibarat ya. Kalimat yang paling jelas di surah Al-Baqarah, fa'azallahuma. Ya. Fa'azalla, lalu syaitan menggelincirkan. Menurut syaitan. Lalu diulang kisah itu oleh Allah. Ini skenario Allah, bahwa syaitan menggelincirkan Sayyidina Adam. Allah sebut juga fa'azalla, tapi tidak ada fa'azallahumallah. Tidak ada kan? Allah menggelincirkan, ada nggak? Tidak ada. Justru disebut fa'azallahuma asyaitan. Ternyata di ayat lain iblis bersumpah. Ini saya sudah sering ulang-ulang di banyak kajian. Kalau sumpah nyebut nama siapa? Nama siapa kalau sumpah? Allah. Fawarabbik, demi Rabbmu wahai Adam. Fawarabbina, demi Tuhan kami, Tuhan kita. Ini Nabi Adam, kita skip dulu, kita ambil umat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Umar, yang bernama Abdullah bin Abbas, dan Abdullah yang lain. Itu Abdullah bin Umar lagi nunggang kuda bagus. Tiba-tiba ada orang Arab Badui minta, wahai Abdullah, demi Allah saya suka kudamu. Langsung dia turun dikasih, Pak. Itu Abdullah bin Umar, bukan Ar-Razi. Kalau Ar-Razi gak mau. Itu Abdullah bin Umar, karena beliau mengingat kisah-kisah ini. Ditanya oleh khodamnya, asistennya, ya Abdullah, ini kuda mahal. Di riwayat lain serban mahal. Ya Abdullah, ini serban mahal, kenapa engkau kasih? Karena al-imamah tijanul Arab, begitu kata orang dulu. Lalu dia kasih. Apa jawaban Abdullah? Bagaimana aku menolaknya? Dia meminta dengan nama Allah. Meminta dengan nama Allah. Itu baru umat Nabi Muhammad namanya Abdullah bin Umar. Gimana Adam Nabiullah? Kira-kira adabnya gimana? Nabi Adam memandang nama Allah yang disebut oleh siapa? Iblis. Jadi iblis pinter sumpah. Maka hati-hati sama orang yang suka sumpah. Demi Allah, jangan-jangan dia Bani Iblis, bukan Bani Adam. Ini lagi tren nih istilah ini, Bani Adam, Bani Iblis. Ya. Fisiknya manusia, tapi batinnya keturunan iblis. Iblis itu iri dengan Nabi Adam. Siapa saja yang iri dengki, dia Bani Iblis. Saya heran kok ada orang tarekat iri. Mungkin tarekat dia bukan tarekat Naqsyabandiyah Samaniyah, tarekat dia Azaziliyah. Keren gak tuh namanya? Keren ya? Ngeri. Takut kita aman sama tarekat begitu.
Yang iri, dengki, benci, dendam, kesuman, ngegosip itu iblis, bukan Adam. Adam gak suka ngegosip, gak suka iri dengki, suuzon tuh gak suka. Maka belajar ma'rifatullah kita bukan untuk mau jadi apa, enggak. Membuang karakter-karakter itu, membersihkan itu yang gelap di dalam ini. Kecuali ingin menjadi mursyid Thariqat Azaziliyah, silakan. Ijazahnya bukan dari saya ya. Kembali ke Nabi Adam. Jadi Nabi Adam tertipu atau Nabi Adam sebenarnya tidak tertipu? Nabi Adam tergoda atau tidak tergoda? Nabi Adam tidak pernah tertipu, tidak pernah tergoda. Nabi Adam sedang menghormati nama. Iblis mengira dia menggelincirkan Nabi Adam dan yuwaswis alaihima, mewaswas kepadanya. Mana ada seorang nabi dapat waswas syaitan? Mana ada syaitan bisa mengganggu seorang nabi? Gak ada. Walaupun para nabi qarinnya belum Islam, tapi Allah jaga mereka. Cuma Nabi Muhammad SAW yang qarinnya Islam. Dan wali-wali Muhammadi, wali-wali umat Nabi Muhammad, insya Allah diizinkan Islam qarinnya, insya Allah. Kalau nggak ntar kita nakal mulu mikirnya. Kenapa banyak orang-orang kemudian hasad, iri, dengki, was-was, gosip, syak? Karena itu qarinnya. Qarin itu makhluk jin, tapi dia lebih canggih dari jin, yang halus. Qarana, dia menemani, maka disebut qarin. Saya punya qarin, Abah punya, apalagi depan saya. Tapi kayaknya ada yang qarinnya aneh-aneh ini ya. Ngerikan. Ntar dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Sayyidina Adam, dalam pandangan beliau, dalam ma'rifat Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a, Allah mengajarkan hakikat asma kepada beliau, maka beliau menghargai walau sekedar nama. Ketika iblis menggunakan nama, Nabi Adam menghargai yang punya nama. Jadi saat itu sebenarnya Nabi Adam kalah atau menang? Sebenarnya kalau dalam pandangan hakikat dia menang, karena dia husnul adab, adabnya bagus, dia menghargai nama yang digunakan dalam sumpah. Inilah bukti ma'rifatul asma'nya Sayyidina Adam betul-betul wusul kepada ujungnya. Karena semua asma ujungnya Muhammad, Ahmad, Ahad, udah Allah sudah. Itu ilmunya Sayyidina Adam. Iblis main-main dengan nama itu, tapi Adam tidak. Iblis mengira dialah yang menggelincirkan Adam, tapi sebenarnya iblis yang sedang menggelincirkan dirinya. Ya, maka disebut iblis al-ba'id anil haq. Dia tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Turunlah Sayyidina Adam ke muka bumi. Sebelum Nabi Adam sudah ada makhluk belum di bumi? Yakin belum? Udah ada. Masa Nabi Adam masuk ke bumi belum ada apa-apa? Tapi Nabi Adam waktu itu masih bawa pakaian surga. Sampai di muka bumi pakaiannya copot semua. Copot semua. Tapi Nabi Adam habis dari kebun sama iblis. Kan dari kebun, benar gak? Nabi Adam muter-muter, diajak ngobrol sama iblis. Iblis itu jangan dikira orang biasa. Ini kita balik lagi ke surga. Sebentar saja kita balik. Iblis itu sudah tua. Dia sudah belasan ribu tahun berzikir di alam malakut sana. Masuk ke surga, dia tidak mau sujud ke Nabi Adam. Maka disebutkan dalam istilah para masyayikh kami, patahlah sayapnya. Lalu bongkoklah iblis seperti orang-orang tua. Orang tua suka memberi wasiat kepada anak muda, benar nggak?
Maka iblis berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, inni laka, sesungguhnya aku kepadamu sungguh sebagai orang yang nasihin, yang memberikan nasihat-nasihat. Nabi Adam kan pendatang baru, diwasiatkan oleh orang yang sudah ribuan tahun zikir di surga. Ya dihargailah karena ilmu adab. Si iblis, kita kalau ada orang tua mewasiatkan kita, orang tua-tua nih dimanapun ketemu, kita dengerin gak? Dengerin. Nabi Adam menghargai, maka beliau dapat adab yang banyak. Adab asma, adab umur. Itu adab Sayyidina Adam. Maka orang-orang yang beradab di sini, dia Bani Adam, insya Allah. Tapi hari ini banyak orang gak beradab. Guru konflik sama guru, kita gak usah ikut campur. Itu urusan mereka. Bukankah dulu Sayyidatuna Aisyah pernah konflik dengan Sayyidina Ali? Kita gak usah ikut campur. Itu urusan mereka. Jika sahabat mulia dijamin masuk surga konflik, kenapa kita ikut-ikutan konflik? Ya. Nah, Sayyidina Adam kemudian turun di muka bumi. Di bumi betul sudah ada makhluk sebelumnya, tapi belum ada buah-buah makanan yang diperlukannya. Ternyata inilah rahasia surah Al-Baqarah. Ayat berapa itu? Ayat 25 ya. Wa utu bihi mutasyabiha. Di surga, orang kalau masuk surga akan diberikan buah-buah yang buah itu mirip dengan apa yang di bumi. Itu terjemahan saya dulu waktu saya masih nyantri. Buah surga mirip yang di bumi. Kira-kira kebalik gak? Kira-kira kebalik gak? Jadi yang mirip siapa ke siapa? Buah yang di bumi lah yang mirip dengan yang di surga. Maka dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Hannad ibn Sari di kitab Az-Zuhud, semua yang ada di surga namanya sama, tapi dia berbeda yang di bumi. Yang di sana lebih sempurna, di bumi hanyalah imitasi. Kok imitasi? Maka pertanyaannya, jika seorang Adam alaihissalam diturunkan dari surga masuk ke bumi, kira-kira bersama Nabi Adam ada enggak tumbuhan? Bersamaan enggak? Seharusnya bersamaan. Wa utubihi mutasyabiha. Maka dalam salah syarah yang kami dengar dari masyayikh kami, ketika Nabi Adam beliau digoda oleh iblis di surga, itu baju-baju jubah-jubah surgawinya ketempelanlah di situ biji-biji bunga buah surga. Ketika beliau turun ke muka bumi, itu turunnya saya nggak boleh cerita gimana cara turunnya, rahasia lagi tuh ya. Itu mungkin orang rahasiakan sampai nanti, wallahu a'lam. Ketika turun ke bumi itu jangan bayangkan turun seperti orang terjun payung, patah kakinya di bawah. Nggak mungkin begitu, ada cara turunnya, ada kendaraannya. Ketika turun, jubahnya masih dipakai, jubah surgawinya ya, jubah surgawinya masih ada yang nempel di kulitnya. Ketika turun kena angin, itu biji-bijinya tersebar. Maka sekarang bunga yang kita lihat, buah yang kita makan dulu adalah berasal dari surga. Sebagaimana dulu Nabi Adam berasal dari surga, buah-buah bunga-bunga itu juga berasal dari surga. Wallahu a'lam bis. So, hakikatnya bagaimana Allah yang tahu. Perlu diingat, ini bukan ilmu akidah. Ini disebut dengan ilmu asal muasal. Kalau akidah babnya tasdik, isbat, nafi, isbat, iya tidak. Kepercayaan. Kalau ini babnya ma'rifat, ontologi, asal muasal. Maka orang yang mengkaji ini lalu dia berikan pertanyaan-pertanyaan keimanan, dia sudah keliru. Disitulah seorang murid gagal menjadi murid. Bab rasa itu asal muasal, yang akan dibahas itu masa depan.
Itu sebabnya Allah membedakan lewat lisan Rasul antara iman dengan ihsan. Iman engkau percaya, kalau ihsan seakan engkau merasa melihat. Itu kan beda. Yang saya lihat, yang Abah lihat, yang hadirin lihat, itu lain. Dan itu bukan untuk dipercaya. Itu cukup dirasa. Karena rasa itu berubah-ubah. Meskipun objek yang dirasakan hakikatnya dia tidak pernah berubah.